kayak Pak Denny, ya GoFood anu saya DPR dibayar. Pak Denny. Woi, lagi demo. Pak Denny, ya saya nu bayar. Pak Denny. Woi. Os. DPR udah GoFood, mau minta anu aku pada dituang. Apa ini? Sama polisi. Marane aing tadi. Oh, ini ada lagi nih ternyata. Mana nu maledog ka urang tapi kagetihan ku kabogona salingkus ya. Ada rasa kecewa, rasa benci, rasa jengkel Betul. pada diri sahabat-sahabatku semua. Betul. Tetapi saya berharap seluruh kekecewaan itu jangan dilampiaskan dengan melakukan perusakan fasilitas umum. Betul. Menjarah. Pejabat turun di tengah-tengah demo yang lagi panas. Ih, masyarakat ribuan loh. Gila loh, nggak peduli. Pokoknya maju, saya mau temuin masyarakat saya. Kan yang salah pun nih Syahroni ini nggak ada tuh ngucap maaf kepada masyarakat tuh nggak ada. Tuh, Syahroni kemana ya? Coba para netizen, Syahroni sekarang ada di mana itu? Batang hidungnya aja kagak nongol-nongol aja nih. Bikin statement kayak minta maaf kayak. Nama doang Syahroni. Ngapa nggak Syahrini? Pertama, sahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Ini yang gue suka. Sebelum 5 September tengah malam. Kedua, pecat anggota DPR yang terbukti menghina rakyat Ahmad Syaroni. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa yang budiman, yang cantik, yang ganteng, cetar mempenuh. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh pada sehat-sehat dan semoga rezeki kalian tuh selalu berjalan dengan lancar dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke penjuru dunia. Pokoknya doa saya yang terbaik buat kalian semuanya. Oke, teman-teman, kita tahu semua di saat banyak para elit kabur, bahkan tidak muncul batang hidungnya gitu ya, ketika banyak para pendemo yang begitu luar biasa. Tetapi justru Bapak yang satu ini, Bapak Gubernur Jawa Barat, satu-satunya Gubernur Jawa Barat di Indonesia yang rela nekat datang menemui para pendemo. Gokil. Sampai-sampai banyak momen tak terduga ketika menemui para pendemo. Terkena lemparan di bagian kepala dan mukanya, luar biasa banget. Tetapi beliau sudah ikhlas pasrah. Beliau ingin menenangkan semua para pendemo dan luar biasa. Awalnya emosi memuncak, di sini dia bisa membuat para pendemo tertawa terbahak-bahak. Oke, pokoknya semua video udah gue kumpulin menjadi satu dan gue persembahkan untuk kalian semuanya. Langsung aja yuk kita gas, kita menuju TKP and play. Pak, tong cara remutan, Pak. Santai. Salimula. Apa sih? Salimula tuh. Bapak yang kota berem gitu panona. Goblok dah anjing, polisi ke gubernur gitu anjing. Iya Pak, kenapa gubernur gini tembak gas air mata ya Allah. Kita hidupnya sudah terbiasa dengan air mata. Anjay. Salut ya di saat emosi sedang memuncak ya para pendemo, tapi justru Bapak KDM malah meredamkan suasana yang menurut gue malah bisa bikin mereka tuh terhibur gitu guys ya. Salut banget ya. Sehat mas, tenang. Presiden mah di tangan Pak. Ayo nama kieu ngobrol jeung masyarakat lah Pak. Kumacarana penting ieu kondusif. Ini yang persilap ya. Minta arahan Bapak. Bensin. Salut gubernurnya begini banget ya, merakyat banget. Ini yang nonton live-nya aja ini 59,1K, bahkan bukan cuma abang kita ini yang nge-live. Ini punten ya teman-teman, pada Mulyadi kena lemparan ternyata guys, lihat. Ada Andi Plusnya, matanya bengkak ya. Ini masih ada lagi guys. Guys, ya Bapak kayak Pak Denny, ya GoFood anu saya DPR dibayar. Pak Denny. Woi, lagi demo. Pak Denny, ya saya nu bayar. Pak Denny. Woi. Pak Denny saya nu bayar abi. Os. DPR udah GoFood. Masya Allah. 10.000. Astaga.
15.000. Gua minta anu aku pada tuan. Ada aja si abang ojol kita ini. Ini sama akunnya Zatura ya. Jadi dia ini kalau nggak salah ada yang pesen GoFood, pesen minuman. Kebetulan yang mesennya itu di tempat lokasi demo. Pusing. Yang mesen minumannya dihubunginya susah banget. Kebetulan ada Pak Deddy Mulyadi. Ujung-ujungnya apa? Yang bayar Pak Deddy Mulyadi 15.000 doang. Aduh. Apa ini? Sama polisi. Marane aing tadi. Oh ini ada lagi nih ternyata. Pokoknya nu maledog ka urang tapi kagetihan kuang kabogona salingkuh ya. Pokoknya tadi yang lempar ke muka gua sumpahin cewek lo selingkuh katanya gitu. Auto pecah pada ketawa semua pendemonya ya kan. Assalamualaikum. Sampurasun. Buset pak. Ini mah mata Pak Deddy Mulyadi sampai punten ya kayak bengep gitu teman-teman, karena gas air mata kan pedih banget kali teman-teman ya. Terus sini ini kayak benjol nih. Luar biasa gubernur yang satu ini guys. Oke kita gas. Assalamualaikum. Sampurasun. Wilujeng enjing wargi Jabar. Siap, Bapak. Dan seluruh warganet dimanapun berada. Oke. Saya memahami bahwa ada rasa kecewa, rasa benci, rasa jengkel Betul. pada diri sahabat-sahabatku semua. Oke. Sehingga seluruh kekecewaan itu dilampiaskan dengan berbagai ekspresi. Kegiatan unjuk rasa, menyampaikan pendapat di muka umum. Betul. Tetapi saya berharap seluruh kekecewaan itu jangan dilampiaskan dengan melakukan perusakan fasilitas umum. Betul. Menjarah, membakar gedung-gedung bersejarah yang pada akhirnya tindakan itu akan berubah menjadi tindakan yang merugikan kita semua, membuat kesulitan baru dan tidak menghargai sejarah bangsa ini yang kita jaga bersama. Saya juga memahami bahwa kami belum bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat di seluruh Jawa Barat. Untuk itu mohon kiranya mari kita bersama-sama untuk menjaga lingkungan kita masing-masing, menjaga seluruh kota di seluruh provinsi Jawa Barat, dan menjaga kebersamaan yang ingin kita ciptakan bersama. Dan saya juga menyampaikan pada siapapun untuk tidak melakukan tindakan mengorganisir diri kelompok. Siapapun tidak boleh melakukan tindakan mengorganisir untuk melakukan tindakan kekerasan, tindakan-tindakan kerusuhan yang mengakibatkan kerugian bagi kepentingan bersama. Apalagi yang digunakan sebagai kekuatan yang diorganisir adalah anak-anak pelajar, anak-anak di bawah umur, untuk melakukan tindakan dan perbuatan kriminal, bukan tindakan dan perbuatan menyampaikan pendapat normal di muka umum. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada semuanya, seluruh warga Jabar yang bisa menahan diri dan menjaga lingkungan daerahnya masing-masing secara bersama-sama. Sekali lagi saya mohon maaf atas berbagai kekurangan dan kekeliruan kami. Mari kita jaga keharmonian wilayah Provinsi Jawa Barat. Terima kasih ya pada semuanya, sehat dan bahagia selalu. Wow, salut. Gue salut sih, seriusan. Sampai bengep matanya. Coba tuh gubernur sebelah tuh, nggak ada kabar-kabarnya itu lagi pada demo, nggak ada ngeluarin statement apa kayak gitu, nggak ada. Maung kalau bahasa orang Sunda bilang mah ya. Maung Siliwangi gitu kan. Kalau bahasa orang Banten mah bener-bener wanten gitu guys. Salut gitu. Karena kan kalau misalnya gini teman-teman, pejabat turun di tengah-tengah demo yang lagi panas, itu kan resikonya bukan cuman secara physically bakal gimana-gimana. Orang lagi emosi, masyarakat ribuan loh. Gila loh, nggak peduli. Pokoknya maju, saya mau temuin masyarakat saya. Gila.
Gila sih. Kemarin pun juga gue sempat bilang, satu-satunya gubernur yang menurut gue di saat para elit kabur, nggak ada kabarnya, KDM terjun langsung ke medan perang. Gila. Apresiasi. Ini salah satu rumah makan yang dibakar pada saat malam oleh para perusuh dan oh, berarti yang kebakar semalam itu rumah makan, bukan kan judulnya mah kan kantor apa itu wakil gubernur, mantan gubernur kalau nggak salah. Karena di TikTok banyak banget judulnya begitu, kantor wakil mantan gubernur dibakar gitu kan. Mantan kan berarti kan era yang dulu, gua nggak ngerti. Ternyata ini rumah makan ya. Oke. Ini salah satu rumah makan yang dibakar pada saat malam oleh para perusuh dan kita pemerintah Provinsi Jawa Barat hadir agar rumah makan ini segera bisa buka kembali. Kita support pembangunannya, tidak boleh karyawan dibiarkan nganggur karena kita memprotes sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan. Oh, ini yang punyanya kali ya? Boleh berbuat yang tidak adil. Hebat, kelar masalah sama dia mah. Yang dibakar pun didatengin, diberesin ya. Dan kalian lihat nggak di bagian mata atas Pak Deddy Mulyadi ini bekas lemparan pendemo nih. Siapa yang lempar? Semalam tega amat kalian lihat tuh. Cowak loh ini. Lihat nih, rada gimana tuh? Kelihatan kan di matanya kan? Wah, luar biasa Bapak Aing Teo. Salut lah ya. Kalau aksi ini terus meluas, apa yang dirasakan oleh Bapak sebagai pengemudi ojek online? Oh, naik ojek online. Naik ojol. Apa ya, Pak ya? Nggak, kalau terus meluas, artinya tidak terkendali. Bapak itu nambah susah apa nambah bahagia akhirnya? Nambah susah sih Pak yang jelas. Kenapa nambah susah? Karena kita sebagai ojol atau masyarakat biasa sangat lambat dalam mencari nafkah ya, ekonomi lah gitu. Ya, jadi sehari kemarin misalnya Bapak narik nggak? Kemarin saya sempat narik, cuman karena tersendat karena terhalang oleh demonstrasi. Iya betul, karena kita juga istilahnya bukan kalau kita narik juga serba salah Pak, takut disangkanya nggak ada solidaritasnya. Nah gitu benar kan. Juga nggak sih. Narik pun serba salah, kita juga perlu uang. Ya harapannya sekarang kan solidaritasnya sudah disampaikan. Sudah jujur aja korbannya banyak, korban tuh kan motor terbakar, warung terbakar, rumah makan terbakar kan menimbulkan problem baru bagi orang lain, menimbulkan kesusahan baru. Semoga ke depan tidak ada lagi aksi yang memicu kerusuhan yang memang sengaja orang bikin rusuh, bukan mau menyampaikan aspirasi. Ya. Amin. Semoga kedepannya bisa. Bapak sehat selalu. Amin. Keluarganya. Amin. Sebentar. Gue salpok sama yang di sebelah. Aduh, ku hayang memang teh Kang asup kena kamera, ampunten urang mah. Supaya hayang viral gitu ya. Dan ternyata Pak Deddy Mulyadi mungkin pengen nanya gitu ya, eksperimen gitu ya ke lapangan, langsung ngobrol buat sama teman-teman ojol gitu kan. Kira-kira gimana Pak gitu kan. Akhirnya ya ceritalah yang sebenarnya gitu ya kan. Kalau berkepanjangan ya repot juga, kita mau cari nafkah susah gitu. Pokoknya apresiasi buat teman-teman ojol, teman-teman yang demonstrasi, kita juga mengapresiasi karena terjunnya mereka ke lapangan itu mewakili semua masyarakat di seluruh Indonesia. Tapi ingat, jangan sampai anarkis karena kasihan yang terkena dampak seperti kayak ada rumah makan terbakar, mobil orang lewat juga kena imbasnya misal ini teman-teman ya. Tapi selebihnya kita tetap mendukung teman-teman yang terjun ke lapangan. Dan ini adalah semua kumpulan berita Bapak Deddy Mulyadi dari terjun ke lapangan menemui pendemo sampai benjol, sampai coak dagingnya sedikit di sini teman-teman ya. Terus matanya tadi malam melepuh bengkak gitu teman-teman ya. Sekarang kita sudah waktunya kita mendengarkan bagaimana pendapat para netizen terkait semua tentang ini. Terutama kita akan mampir ke akun TikToknya Mbak Salsa. Langsung kita gas. Hari ini bos, per hari ini. Oke. Kita nunggu di berita. Erwin. Bahkan yang salah pun nih Syahroni ini nggak ada tuh ngucap maaf kepada masyarakat tuh nggak ada. Tuh. Syahroni kemana coba? Jangan yang atas-atasnya ya. Jadi kayak ngebiarin konflik ini terus terjadi kan. Tuh. Terus kita orang yang diminta untuk saling mengingatkan gitu loh. Ya kita selalu berusaha untuk melakukan itu, tapi per hari Syahroni kemana ya?
Coba para netizen, Syahroni sekarang ada di mana itu? Batang hidungnya aja kagak nongol-nongol acan itu. Bikin statement kayak minta maaf kayak. Nama doang Syahroni. Ngapa nggak Syahrini? Halo teman-teman, sebangsa setanah air, kalian semua para pejuang dan pahlawan-pahlawan demokrasi di Indonesia. Oke. Aku udah dengar kabar ya bahwa kita udah mulai rusuh, udah mulai ada pembakaran DPRD di Makassar dan juga mulai ada penjarahan-penjarahan. Teman-teman, please, aku tahu kita semua marah, aku tahu kita semua jijik, geli, dan udah muak banget dengan apa yang terjadi di Indonesia sampai saat ini. Ingatkan, tapi Mbak, please banget teman-teman, jangan kita bertindak anarki. Kita lindungi terutama kaum-kaum minoritas, saudara-saudara kita dengan ras Tionghoa, agama-agama minoritas, dan orang-orang yang sedang berbisnis. Jangan sampai ada penjarahan teman-teman, karena ini nanti impactnya ke ekonomi kita lagi. Setuju kan? Mbak Salsa aja bilang begitu. Ya, Mbak Salsa. Jangan lakukan anarki ya. Tidak boleh ya. Kita tetap mendukung, kita support. Cuman please jangan sampai anarki. Ayo Mbak. Terima kasih Mbak. Depannya yang akan menyulitkan kita lagi. Jadi apapun yang kita lakukan hari ini jangan sampai itu menyulitkan bangsa kita ke depannya teman-teman. Kita jaga image Indonesia sehingga investor nggak takut, sehingga orang-orang nggak punya stigma buruk terhadap masyarakat Indonesia. Jaga persatuan, jaga solidaritas, kita saling jaga teman-teman semuanya. Aku mohon maaf, aku nggak bisa ada di sana dengan kalian untuk berjuang bareng, tapi aku mencoba melakukan yang terbaik dengan platform yang aku punya. Teman-teman tenang, pulang ke rumah. Kalian punya keluarga, kalian semua masih punya masa depan. Kita semua harus sama-sama ngebangun bangsa Indonesia untuk melawan korupsi dan lain sebagainya. Kita butuh satu sama lain. Amankan diri kalian dan tolong pulang sekarang. Jangan lagi ada kerusuhan, jangan ditambah lagi. Yang kita akan lakukan, kita sedang berdiskusi untuk membuat demand-demand kepada pemerintah beberapa tuntutan-tuntutan yang harus dilaksanakan dalam 7 hari ke depan. Kalau mereka tidak bisa melaksanakan tuntutan ini, baru kita bisa demo lagi secara besar-besaran. Tapi tolong untuk saat ini, amankan diri kalian. Jangan sampai ada lagi pahlawan-pahlawan yang gugur seperti Afan, fasilitas yang rusak, karena ini nanti bisa jadi alasan untuk mereka korupsi secara besar-besaran dalam memperbaikinya. Sama-sama, ayo kita saling rangkul, saling jaga, pulang, selesaikan, jangan ada tindakan anarkis, jangan ada penjarahan. Kita bangun bangsa ini bersama-sama. Aku sedang membuatkan tuntutan-tuntutannya. Kita lihat dulu respon dari pemerintah, apakah mereka bisa mendengarkan aspirasi kita atau enggak. Kalau memang enggak, maka baru kita kerahkan seluruh kekuatan yang kita punya, karena memang mereka sudah gagal untuk merepresentasikan kita. Tapi saat ini berikan mereka kesempatan dulu untuk bertindak dan amankan diri kalian masing-masing. Terima kasih teman-teman, please kita saling jaga, kita bangun bangsa ini bersama-sama. Terima kasih. Sekarang kalian mengatakan bahwa kita akan mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Kita akan melaksanakan aspirasi dari masyarakat tanpa menjelaskan aspirasi apa yang kalian maksud, aspirasi apa yang kalian dengar dari masyarakat. Sudah terlalu banyak kata-kata kosong, janji-janji kosong yang dilemparkan kepada kita semua dan tidak ditepati. Tapi kali ini kita menuntut kalian untuk punya akuntabilitas, untuk bertanggung jawab dengan kata-kata kalian bahwa kalian akan melakukan aspirasi dari masyarakat. Bagaimana anggota parlemen yang berjumlah 580 orang dibayar dari pajak masyarakat itu tidak berhasil mendengarkan aspirasi masyarakat, sementara gerakan-gerakan di sosial media yang tidak dibayar oleh siapapun yang terjadi secara sukarela bisa mencapai pergerakan yang seperti ini. Harusnya kalian semua merasa malu dengan apa yang terjadi di situasi Indonesia saat ini. Akan kita perjelas apa tuntutan kita. Kita mau kalian bertanggung jawab dan bertingkah sesuai dengan apa yang kalian janjikan. Kali ini kalian tidak bisa lari dan tidak bisa berkilah lagi, karena aspirasinya sudah sangat jelas dari masyarakat. Pada sebelum 5 September pukul 23.59, ini adalah 12 hal yang kita tuntut dari kalian kalau memang kalian mau menunjukkan bahwa kalian masih berpihak kepada masyarakat. Pertama, sahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Ini yang gue suka. Sebelum 5 September tengah malam. Kedua, pecat anggota DPR yang terbukti menghina rakyat, Ahmad Syaroni, Deddy Sitorus, Bambang Pacul, dan yang lain-lain itu yang berjoget-joget di parlemen. Mereka yang hanya mewakili kepentingan partai politik dan tidak kredibel untuk merepresentasikan kita, apalagi membuat kebijakan-kebijakan. Kita minta KPK, pahlawan kita, untuk segera cek seluruh harta dan aset mereka. Apakah itu didapat dari uang yang benar-benar legal atau ada permainan-permainan dari harta-harta tersebut. Crazy Rich itu tidak mungkin bisa sekaya itu tanpa
melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan secara hukum. Tidak. Bebaskan pihak-pihak yang kalian tahan karena menyampaikan aspirasinya. Jangan salahkan semua terhadap masyarakat. Kalian juga harus bisa refleksi kenapa masyarakat bisa sampai semarah itu. Karena kalian selama ini sudah benar-benar tuli dan mati empati terhadap aspirasi dari masyarakat. Saat kita mau mendatangi rumah kita sendiri yang kita bayar dan kita bangun dengan hasil keringat sendiri, kita dipertemukan dan dihajar dengan aparat-aparat dan segala peralatan yang dibeli dari hasil pajak rakyat. Bebaskan mereka semua. Mereka hanya mau melakukan aspirasi. 4. Reformasi DPR. Kalau memang kalian tidak mau DPR dibubarkan, maka reformasi habis-habisan bagaimana cara kalian bekerja. 1. Audit secara transparan. Apa isi dari anggaran 9,6 triliun per tahun di tahun ini dan tahun depan? Apa itu? Setiap sennya. 9,6 triliun anggaran. Wah, gila sih menurut gua mah. Wow. Kita mau tahu dengan jelas. Dan setelahnya, setelah 7 hari, kita mau kalian laporkan penyerapan anggarannya setidaknya setiap bulan kepada rakyat. Kita mau tahu apakah investasi kita itu benar-benar membuktikan dan memberikan kesejahteraan, atau ini semua hanya investasi bodong untuk kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu. 2. Rampingkan segala anggaran. Tidak ada tunjangan-tunjangan ini, itu, tunjangan beras, dan lain sebagainya. Dan rampingkan jumlah anggota DPR. Bersihkan DPR dari pengkhianat-pengkhianat rakyat, pengkhianat-pengkhianat bosnya sendiri. Potong semua anggaran yang tidak urgent untuk kesejahteraan masyarakat. Rapat-rapat, kunjungan kerja ke luar negeri, aktual, dan semua itu tidak ada hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat. Hentikan budaya gila hormat, karena kalian semua adalah karyawan. Bertingkahlah seperti karyawan. 3. Tolak mantan napi korupsi sebagai anggota DPR ataupun anggota BUMN. Tidak ada lagi penghargaan terhadap pengkhianat bangsa yang merampok kekayaan rakyat. 4. Hapuskan semua perlakuan istimewa yang menciptakan kesenjangan antara rakyat dan parlemen, yang membuat parlemen mati empatinya dan tidak mampu membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Contohnya, bayar pajak tidak boleh lagi ditanggung oleh APBN, harus ditanggung oleh individu. Kita tidak mau lagi melihat ada pengawalan-pengawalan khusus terhadap anggota parlemen. Mereka harus bertingkah layaknya masyarakat. Semua hidup kita urgent, apalagi kita yang bayarin gaji kalian dan infrastruktur dan operasional keberlangsungannya negara ini. Kita yang lebih penting dibanding kalian. Transportasi, tidak ada tunjangan mobil, cukup tunjangan untuk naik transportasi umum. 4. Hapuskan pensiunan seumur hidup bagi para anggota-anggota DPR yang masa kerjanya hanya 1 periode. Kita tidak mau lagi membayari mereka sampai akhir hayat kalau memang mereka tidak mau mengabdi dengan tulus kepada masyarakat. Kedepannya, kita mau KPK atau BPK untuk meninjau dan memeriksa harta dari segala anggota DPR, dan kita mau transparansi yang besar-besaran. Semua rapat-rapat diskusi kita mau itu ditunjukkan live secara online ke rakyat. Bahkan kalau bisa, rakyat harus selalu boleh masuk ke gedung DPR untuk mendengarkan dan melihat apa yang karyawannya sedang lakukan. Kelima, tunjangan gaji dan tunjangan-tunjangan yang lain, total take home pay, total yang bisa kalian bawa pulang, tidak boleh melebihi 5 kali upah minimum UMR nasional dari masyarakat. Harus jelas kemana setiap anggaran-anggaran ini, dan kita mau jelas berapa yang diterima. Tidak boleh lagi ada kesimpang siuran yang berkata ada yang menerima segini, segitu, dan lain sebagainya. Harus jelas berapa yang diterima sebagai take home pay, kita harus tahu itu. Keenam, tetapkan KPI, Key Performance Indicator, yang terukur bagi anggota DPR sebagai standar kinerja. Berapa RUU yang harus kalian sahkan, berapa RUU prioritas, dan lain sebagainya, harus dengan aturan yang jelas. Kedepannya, evaluasi dan pecat anggota-anggota yang tidak bisa bekerja dengan benar, yang tidak datang saat-saat rapat, yang tidak bisa menghasilkan RUU yang diminta oleh rakyat. Laporkan semua progress, achievement, challenges secara berkala kepada rakyat. Kita berhak tahu apa yang terjadi di dalam ruang DPR. 7. Audit secara menyeluruh terhadap BUMN untuk memastikan profitabilitas. Kalian bisa tahu apa yang kira-kira mau diambil untuk ini, tapi BUMN kita rugi puluhan triliun setiap tahun. Satu BUMN. Banyak BUMN-nya, berapa ratus triliun yang dirugikan oleh BUMN ini. Benar-benar tidak capable dalam memanage usaha badan milik negara. Karena komisarisnya hanyalah untuk tukar-tukaran kursi, negosiasi, kekuasaan dari partai politik, tapi bukan diisi oleh orang-orang yang kredibel di bidangnya. 8. Sebentar, ini ngomongin soal BUMN. Pantesan gue dulu pernah sempat nonton sebuah video konten di mana Pak Deddy Mulyadi itu mendatangi sebuah mini pom bensin. Apa sih pom bensin yang eceran itu, guys? Mini pom bensin ya namanya ya. Itulah pokoknya ya. Itu untungnya kan tipis tuh, penjual eceran tuh cuman 1.000 perak kalau tidak salah 1 liter. Iya kan?
Tetapi aneh bin ajaib. Untungnya sedikit, cuman 1.000 perak. Tapi untung pas diwawancara. Untung Pak, alhamdulillah 1.000 walaupun tipis. Tapi kan kalau misalnya sehari misalnya ngabisin 200 liter, berarti kan 200.000. Itu untung. Ya. Tetapi aneh dengan BUMN kita. Ini kita bicara soal BUMN Pertamina contoh ya gitu. Selalu merugi. Merugi. Di sini akhirnya dibahas dan masuk kategori tuntutan dari masyarakat yang diwakili oleh Mbak Salsa. Gokil. Gokil. Batalkan rencana kenaikan pajak yang sudah sangat memberatkan masyarakat. Termasuk rencana kenaikan BPJS kepada masyarakat. Berhenti mencekik dan memeras kita. Saatnya kalian bekerja. 9. Adili pembunuh pahlawan kita, Afan, seberat-beratnya. Aparat harus tahu konsekuensi apabila mereka menggunakan power di jalan yang salah. Negara harus menanggung dampak dari semua ini. Karena semua ini terjadi karena kegagalan kalian menanggung keluarga dari Afan. Lengserkan Kapolri. Kapolri telah gagal memberikan komando untuk melindungi masyarakat. 10. Berikan standar gaji yang layak terhadap pahlawan bangsa kita, guru-guru di Indonesia, termasuk juga nakes-nakes di Indonesia. 11. Reformasi kinerja kepolisian habis-habisan. Mereka harus profesional, berpihak dan berempati kepada rakyat, punya kemampuan emosi yang baik, sehingga tidak menyalahgunakan senjata sebesar itu yang mereka punya. Mereka di sini untuk melindungi rakyat, bukan untuk membela kepentingan penguasa. Saat kasus-kasus terjadi, banyak banget yang loyo, lama, dan lain sebagainya. Tapi saat itu tentang demonstrasi, betapa canggih alat-alat yang kalian punya. Betapa banyak amunisi yang kalian punya untuk ditembakkan kepada masyarakat yang membayar gaji mereka setiap hari. Reformasi ini semua. Aspirasi sudah sangat jelas. Kalian punya 7 hari untuk bisa mewujudkan ini. Kalau memang kalian pantas memegang kedaulatan rakyat, kita akan buktikan bersama-sama apakah kalian mampu dan benar-benar capable dalam melakukan ini, atau benar apa yang memang kita inginkan untuk membubarkan DPR. DPR tidak harus bubar kalau kalian benar-benar bisa bertanggung jawab dengan kekuasaan kalian dan menampung aspirasi rakyat. Jangan sampai ada lagi darah-darah dari pahlawan-pahlawan demokrasi kita yang bercerceran di jalan. Jangan sampai ada lagi intimidasi-intimidasi untuk orang tidak bersuara di negaranya sendiri. Hentikan segala intrik-intrik politik yang menjijikan dan busuk ini. Mulai bekerja dari sekarang. Buktikan 7 hari dari sekarang, mampukah kalian bertanggung jawab, pantaskah kalian digaji dari duit masyarakat. Merinding banget aja, merinding gue. Oh my god, mewakili banget. Dan itulah ya tuntutan yang sudah dibacakan terhadap demo yang sudah dilakukan dari tanggal 25, 28, 29. Luar biasa, ini mewakili banget, gila keren banget dan luar biasa deh. Gue sampai merinding seriusan. Dari sekian banyak tuntutan yang disampaikan oleh Mbak Salsa, ya banyak banget. Ada kurang lebih, punten ya kalau salah ya tolong di cross check, antara 11 atau 12 tuntutan. Yang paling menarik buat gua adalah satu. Sahkan undang-undang perampasan aset. Boom. Itu yang paling gua suka dari sekian banyak tuntutan. Yes. Yeah. Lebox ya. Sumpah, undang-undang perampasan aset udah gua mah titik segede gajah, udah itu. Sahkan tolong undang-undang itu please. Pada korupsi mulu sih, gua mah pusing ya. Ampun ya. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir dan sehat-sehat selalu buat teman-teman para pejuang penyampai aspirasi yang turun ke lapangan. Sehat selalu buat kalian dan sehat selalu buat kita semua. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.